di daerah itu walaupun terpencil yang mutiara tetap mutiara gitu ya. Gitu. Ya iyalah saya bilang gitu. Jadi bukan berarti di Sukamakmur itu terbelakang. Memang banyaknya sih, hanya gini, banyak potensi itu justru di Bogor Timur Pak. Kayak wisata, kayaknya penghasilan APBD itu kan banyak kan dari Bogor Timur ya Pak. Tapi memang Bogor Timur terkadang itu latihan atau ada orang yang nonton Bu? Itu bukan ini kan? Tapi banyak yang masih menganggap ya itu Bogor Timur mah ini gitu ya, pelosok gitu ya. Yang menganggap dianggap sepele gitu. Padahal orangnya tidak berpotensi dan sebagainya. Saya bangkitkan keyakinan itu ke teman-teman di wilayah. Ternyata kan muncul kan ini ya, muncul. Bukan saya bilang saya bukti. Kalau yang nama Ciomas mah kota. Udah kota itu mas sekolahnya juga kan bagus, Budin juga kan kita udah kesana juga pernah kunjungan waktu sebelum bapak jadi pemilik ya waktu kekosongan gitu. Kita kesana ke Budin, memang orang tuanya juga udah paham, gurunya juga udah banyak ya. Itu kan jadi memang dia tuh kota. Jadi kan kalau Ciomas itu hampir mau diambil sama kota Bogor itu wilayah, cuman di kabupaten ditahan. Oh iya. Jadi sebenarnya dia udah mau wilayahan terus. Kayak mau di Sukaraja itu kan siapa? Buya tuh sekarang terus mepet tuh kota Bogor. Kota Bogor tuh udah mau diambil. Kan Sukaraja itu levelnya udah kota. Makanya dia itu mau diambil sama kota Bogor terus ya. Kalau kesananya Ciomas, kalau ke Bogor ditahannya ke arah Sukaraja. Bu Rianti juga tuh yang muridnya 100 lebihan. Memang hampir semuanya yang dari kota. Dan memang harga masuknya juga lumayan di Bu Rianti. Kita mulai aja ya Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Dia udah mulai? Ya, nanti kita. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, ala nikmatillah, wala hula wala quwwata illa billah. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana Allah telah memberikan kita kesehatan sehingga kita bisa berkumpul kembali dalam kegiatan PMO 2 level sekolah tindak lanjut dari yang kemarin yang ke-1 ya Pak. Yang saya hormati Bapak Maman Sudarman MPD, penilik PAUD Kecamatan Sukamakmur. Yang saya hormati Bunda Rini Agustiani sebagai Kepala Sekolah MDK Yanpi. Juga yang saya hormati Ketua Yayasan MDK, Ketua Yayasan Yanpi. Yang saya hormati Ibu Guru Yanpi. Langsung saja kegiatan hari ini kita buka dulu dengan pembacaan Al-Quran Al-Fatihah. Alhamdulillah pembukaan sudah dilaksanakan. Mudah-mudahan acara kita dari awal sampai akhir berjalan dengan lancar. Acara selanjutnya yaitu pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Bunda Opi. Waktu dan tempat saya persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak allazi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dhikrak fa inna ma'al usri yusra inna ma'al usri yusra fa idza faragta fansab wa idza rabbika farghab. Sadaqallahul azim. Alhamdulillah pembacaan Al-Quran sudah dilaksanakan. Mudah-mudahan keberkahannya sampai kepada kita semua. Acara selanjutnya yaitu sambutan yang akan dibahas kepada Bapak Maman. Kepadanya saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ketua Yayasan Yanpi, yang saya hormati Kepala Sekolah Yanpi, Bu Rini, yang saya hormati guru-guru Yanpi, dan saya hormati saya ucapkan terima kasih kepada pengatur acara. Saya sudah berikan untuk berbicara ya satu kata gitu mengenai
kegiatan di Yanti yang kemarin mungkin sudah dilaksanakan tentang studi banding gitu atau belajar dengan sejawat Bu. Iya, ada yang studi tiru juga sama belajar studi dengan tiru. sejawat yang PMM itu Pak. Alhamdulillah. Kita dua. Nah, alhamdulillah mungkin akan menambah wawasan buat kita dalam mengembangkan apa ya metode pembelajaran ya di PAUD Yanti ini. Memang tidak menutup kemungkinan mungkin nanti di kita yang dipelajari di kita akan berbeda di mereka gitu ya, ataupun kebalikan. Tapi tidak ada salahnya kita juga belajar dari PAUD yang ada di wilayah mungkin ya lebih kota dari kita wilayahnya gitu ya. Mungkin ini kan menjadikan sebuah wawasan baru buat kita. Dan mungkin untuk menjalin semua itu perlu kiranya berevaluasi gitu ya dengan yang akan kita lakukan setiap hari ini. Mungkin sambutan saya dulu sementara begitu, nanti selanjutnya mungkin saya sambil melihat apa yang sudah didapat dalam studi tiru tadi dengan PAUD yang lain. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya yaitu pembahasan inti yang akan disampaikan oleh Kepala Sekolah Yanti yaitu Bunda Rini Agustiani. Kepadanya saya persilahkan. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Pertama, puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita bisa berkumpul kembali ya Pak. Kembali kita membahas terkait peningkatan pembelajaran, proses pembelajaran yang ada di KBIP. Sholawat dan salam tercurah limpah kepada Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, sahabatnya, tabiatnya, dan juga kita selaku umatnya yang mudah-mudahan mendapatkan syafaat di yaumil akhir nanti. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Yang terhormat Bapak Maman Sudarman MPD, yang terhormat Bunda dari Bulena, kemudian Bunda Opi, Bunda Desi, Bunda guru dari KB Yanti yang alhamdulillah senantiasa setia untuk setiap kegiatan-kegiatan dari KB Yanti ini. Baik, pada kesempatan kali ini kita akan membahas terkait PMO kedua, karena yang pertama kita sudah laksanakan di bulan September waktu itu ya Pak, kita sudah laksanakan PMO yang pertama, dan sekarang ini adalah tindak lanjut dari PMO yang pertama itu. PMO yang kedua ini kita akan membahas terkait hasil refleksi dari tanggal 30 Agustus yang sudah dilakukan oleh guru-guru dan juga kepala sekolah KB Yanti terkait pembelajaran dan karakter berbasis peserta didik. Kita akan bacakan kembali apa saja refleksian terkait peserta didik di KB Yanti. Yang pertama itu di kelompok A dan PG ada beberapa anak yang belum dapat beradaptasi dengan rutinitas kelas. Itu Pak ya yang di bulan Agustus kita refleksikan itu. Sebagian anak belum dapat mengontrol emosinya dengan baik sehingga sering mengganggu teman lainnya. Pembagian jadwal penyambutan oleh guru belum jelas, kegiatan berkumpul pagi kurang menarik minat anak, guru masih kebingungan saat membuat modul ajar, guru kebingungan saat menyusun tantangan main anak, belum konsisten mengisi asesmen, belum menemukan metode absen anak yang efektif dan menyenangkan bagi anak, belum dapat menemukan cara untuk mengkomunikasikan anak, kurangnya kerjasama antara guru, kurangnya kepekaan terhadap anak, guru belum optimal dalam tanggung jawab kelas, guru kelompok B rangkap kepala sekolah sehingga banyak tugas guru yang kurang optimal, begitu juga tugas kepala sekolah yang kurang optimal, belum dapat mengkondisikan anak-anak di kelas secara optimal. Anak-anak kelompok ini, anak-anak kelompok A itu ya paling banyak ya Pak, itu belum bisa mengontrol emosi atau mengekspresikan emosinya secara wajar. Jadi kalau marah sama teman itu masih ada kegiatan mukul, nyubit dan lain-lain. Sama misal makanannya jatuh atau pensilnya hilang pun itu langsung menangis, jadi belum terkontrol emosinya gitu Pak. Guru kebingungan dalam memberikan pertanyaan pemantik
pada anak. Setelah pembelajaran, anak-anak belum terbiasa meletakkan luspat ke tempat semula. Jadi disatukan sehingga guru harus kembali merapikan. Nah, itu. Dan kita sudah bahas di PMO sebelumnya, akar masalah dari itu semua adalah dari kondisi peserta didik yang masih belum disiplin waktu makan, belum mengikuti rutinitas kelas. Akar masalahnya adalah anak masih dalam proses adaptasi di lingkungan baru, karena itu waktu itu masih di bulan Agustus September ya Pak, jadi mereka mungkin masih butuh adaptasi. Kemudian kegiatan penyambutan tidak berjalan, kegiatan berkumpul dengan anak tidak maksimal. Akar masalahnya pembagian jadwal guru yang tidak jelas, waktu itu belum jelas, serta variasi kegiatan saat berkumpul bersama kurang beragam dan kurang menarik bagi anak. Jika berkumpul di teras membuat anak lebih tertarik bermain area luar itu. Kemudian penyusunan modul ajar dan penyusunan tantangan main anak kurang maksimal. Akar masalahnya adalah guru belum maksimal dalam memahami penyusunan modul ajar. Terus guru belum maksimal dalam mengkondisikan anak, kurang maksimal dalam memberikan pijakan main. Akar masalahnya adalah guru belum menemukan cara mengkondisikan kelas yang baik dan cara memberikan pijakan main pada anak. Kekurangan guru karena beberapa cuti. Nah, karena kemarin kan Bu Rena ya habis lahiran, jadi memang cuti, dan waktu itu Bu Opi juga belum masuk ya, waktu itu baru masuk berapa hari ya waktu PMO pertama. Itu kita memang merasa kekurangan guru. Memang lumayan anak-anak bisa terhandle. Nanti akan saya sampaikan terkait perkembangan ini di bulan Agustus September dan sekarang sudah bulan November, apa yang sudah baik digunakan. Selanjutnya, kapasitas guru yang belum maksimal dalam mengimplementasikan kurikulum merdeka di kelas, pembiasaan di rumah yang belum sesuai dengan di sekolah. Nah, berdasarkan permasalahan dan akar permasalahan tadi, kami pun mengambil topik seperti yang tadi Bapak sampaikan, yaitu kita ada pelatihan mandiri dengan sesama guru gitu ya di PMM. Nah, itu kenapa kami mengambil itu, karena memang pemahaman guru yang masih kurang terkait implementasi kurikulum merdeka, sumber lain selain PMM terkadang kurang dapat dipercaya atau tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Guru yang membutuhkan referensi berupa materi dan juga implementasi pembelajaran, guru yang masih kebingungan memfasilitasi minat anak. Nah, akhirnya kita mengambil PMM itu. Terus waktu itu rencana kegiatannya adalah merencanakan target penyelesaian PMM, perencanaan waktu pelaksanaan, mempelajari PMM, belajar bersama di PMM, menerapkan atau mengimplementasikan hasil dari PMM. Itu aksi nyatanya. Penanggung jawabnya adalah Bu Titi. Hari ini Bu Titinya tidak hadir Pak, karena memang ada ini juga keluarganya, abahnya sakit. Mudah-mudahan kita doakan semoga cepat sembuh. Bu Titi pun bisa ikut kembali mengajar, ikut kembali kegiatan. Terus topik yang kedua adalah peningkatan kapasitas guru, masih itu subtopiknya studi tiru. Kenapa harus ada studi tiru? Alasannya karena memang kita belum memahami benar-benar implementasi kurikulum merdeka ini. Jadi kita juga harus melihat bagaimana sih di sekolah lain implementasi ini gitu. Kemudian belum mengetahui alur kegiatan dari model pembelajaran berbasis proyek di kelas. Karena kita intrakurikulernya itu proyek ya Pak, seperti ini, dengan berbagai macam permainan luspat seperti ini, kita belum tahu di kelas itu kalau di sekolah lain kayak gimana gitu. Baru ngelihat-lihat di seperti di PMM, di media sosial gitu, melihat-lihat, tapi kalau secara langsung melihat kan belum, dan kami merasa masih kurang, hingga harus begitu. Kemudian kami juga masih kebingungan memberikan coaching dan pertanyaan pemantik kepada anak. Jadi setelah anak membuat karya, kadang kita ya udah gitu dipoto pertanyaan pemantiknya seadanya gitu. Padahal kalau kita lebih lebih dalam lagi memberikan pertanyaan pemantik kepada anak, mungkin anak akan lebih banyak lagi hasil karyanya, lebih memukau lagi hasil karyanya. Itu penanggung jawabnya Bu Desi Ratnasari, dan untuk itu nanti saya sampaikan laporan kegiatan yang sudah kita ikuti. Yaitu terkait laporan yang di bulan Agustus dan September. Selanjutnya saya akan melaporkan terkait apa yang sudah dilakukan. Nanti mungkin masing-masing kelas ya Bu Guru nanti melaporkan bagaimana kondisi anak-anaknya. Sambil kita coba melaporkan ya. Nah ini mungkin ini ke Bu Opi ya, selaku kelompok A dan PG. Itu bagaimana Bu sekarang untuk adaptasi dengan rutinitas kelasnya? Bu Opi sekarang anak-anak bagaimana? Sudah mulai adaptasi atau bagaimana? Sudah mulai, cuma sekarang masih ada yang kayak
Menahan emosinya sih sekarang. tinggal menahan emosi. Kalau untuk yang rutinitas kelas itu bagaimana Bu mengikuti rutinitas kelas? Udah mulai. Cuma ada 2 anak itu ada susah. Untuk diajak rutinitas kelas, tapi tidak sebanyak yang kemarin. Enggak. Berarti sudah ini ya. Kita Tadi yang emosi tadi tuh yang menarik tuh. Emosi ya. Anaknya Iya, suka ya, gabung itu, emosi Pak, itu gimana masalah. caranya? Iya gitu. Tapi udah mulai agak sedikit ini Heeh. apa nahan emosi. Sudah mulai sekarang mah. Cuma masih susah teh. Kadang mah dia bikin kayak apa gitu, yang lain gitu enggak gitu, tapi bikin kegiatan sendiri kadang mah gitu. Ya Pak. Mungkin awal-awal mah dia ingin kegiatan yang dia lakukan teh keinginan dia gitu ya, tidak ngikutin metode ini. Sekarang udah mulai bagus ya. Sekarang udah mulai ikut sedikit-sedikit. Berarti anak sudah mulai ya Bu. Anak mulai mengikuti rutinitas kelas dengan baik ya. Kelompok A dan KG. G mulai mengikuti rutinitas kelas dengan baik. Oke, terus yang selanjutnya pertanyaan selanjutnya. Nah, di sini sebagian anak belum dapat mengontrol emosinya dengan baik sehingga sering mengganggu teman lainnya. Mungkin di kelompok B dulu, Bu Des, kan masih ada beberapa ya kelompok B juga. Nah, bagaimana untuk sekarang ini? Kalau di kelompok dia mah gitu kan, kayak Iqbal gitu ya, suka mengganggu temannya gitu. Masih ada. Dia masih ada gitu. Berapa orang lagi ya? Dua orang. Iqbal sama Yoga. Yang belum bisa ikut rutinitas. Berarti Mas Iqbal mah udah Bun, tapi ikut rutinitas nama udah. Cuma dia suka mengganggu. Kamu belum. berarti sebagian besar sudah mulai emosinya ya. Kalau di kelompok A gimana? Panasnya cuy. Malam nggak hujan, jadi nggak hujan ya Ini saya pernah nama, tapi saya alhamdulillah sembuh total. Tapi pakai itu aja, pakai kunyit yang bumbunya itu ya, diparut tiap hari. Tapi diminumnya pagi sebelum makan apa-apa. Gitu, itu pakai gula merah. Itu di per namanya bunyi padahal mah yang bunyi ya. Nah tapi itu udah saya ngerasain itu. Jadi jangan dulu makan yang lain, itu aja dulu. Jadi sebelum minum yang lain atau makan yang lain, itu dulu saya. Nggak lama itu mungkin dalam beberapa minggu gitu ya. Alhamdulillah. Yang tadinya kalau terasa itu sampai guling-guling. Guling-guling. Dirajinin lah. Terus jangan telat makan. Ini kan lapor pendidikan Pak ini Pak. Yang katanya undur dulu kan ya Pak, yang ini undur dulu. Pengisian mah belum ada jadwal-jadwalnya kan ya Pak. Kalau pengisian ternyata ini aja dulu apa teh nanti ada kumpulan lagi. Iya. Ada Kan kumpulan yang lagi. penting kan dibilangnya dulu pasien dan dulu semua syukur-syukur sampai ngisi. Kan gitu ngisi ada RKS dan sebagainya. Kita harus belajar LAS. Maka belajar LAS juga nggak usah nggak bisa sekali pertemuan maksudnya. Kalau enggak cuma sejam 2 jam yang nggak bisa.
kita lanjut ya. Yuk, lanjut silakan. Biar cepet ini juga. Nanti Terus diedit aja ya. terus selanjutnya tadi sudah ya yang mengontrol emosi, berarti sebagian besar belum bisa. Terus pembagian jadwal penyambutan oleh guru belum jelas. Nah untuk sekarang bagaimana nih? Penyambutan. Jadi di kita memang setiap pagi itu ada penyambutan kelas gitu Pak. Jadi bu guru itu bergantian seminggu sebulan deh. Ya. Bukan sebulan, seminggu sekali. Seminggu sekali kita berganti guru yang nyambut di depan gitu Datang anak-anak. pagi. Ada 4 kan ya guru. Ya. Satu minggu itu 1 kali gitu. Satu minggu 1 guru. Tapi belum ini Bun, ya belum terlalu ini. Apa yang menurut beliau belum terjadwal dengan baik? Kadang seminggu itu saya kan ada yang sakit gitu, suka digantiin gitu. Tapi terhandle kan ya? Iya tapi Nanti nggak kosong banget gitu kan ya? Pada umumnya mah udah berjalan dengan baik berarti ya, udah terjadwal dengan baik ya. Tapi ya kadang kan kalau sakit itu mah nggak bisa diprediksi kita ya. Kalau ataupun kayak saya sendiri kan, karena saya sekarang belum ada bu guru ya, belum ada Bu Rena, jadi masuk ke dalam jadwal tiket. Nah apalagi kan kalau kepala sekolah suka banyak keluar gitu Pak, jadi nanti suka bu guru yang ini. Tapi berarti sudah terjadwal kan ya, udah tahu mau nyata habis kan, kemarin habis Bunda, berarti minggu sekarang tuh bagiannya Bu Titi gitu. Nah karena Bu Titi nggak ada, misal diganti sama Bu Opi naik ke atas kayak gitu aja ya. Berarti sudah berarti ya Bu, sudah. sudah jelas berarti ya. Tinggal mungkin ya itu, karena itu aja pembagian jadwal tiket penyambutan sudah jelas, sudah lah ya berarti ya Bu. Kendalanya apa Bu saat penyambutan itu, ada nggak? Ada kendala? Anak-anak main, Bagusnya kadang anak-anak main gitu, main itu terlalu aktif banget lah itu. Jadi nanti kan pakai tandingan dipisahkan lah gitu. Maksudnya tuh misalkan kan anak-anak misalkan Naura dimasuk main kamar dia gini, eta kaca gini, kayak itu. Nah eta kurang kan, eta tuh di luar kemarin. Sebelum nyiram dia tuh duduk masuk gitu. Berarti kira-kira solusinya apa tuh untuk itu? Jangan nunggu doang gitu, nyampe anak-anak kayak duduk sambil ngajak gitu kan, sambil bermain ya, sambil bermain. Jadi jangan Masih nungguin lah, tahunya jangan langsung ditoel ya, istilahnya, dibending. iya. Jangan ada anak udah saliman terus nyiram, jangan gitu doang. Kalau anak-anak lagi main gitu kita disamperin gitu, takutnya kan jadi sama anak-anak lagi berantem gitu. Pendampingan. Iya. Udah berarti itu ya. Jadi saat tiket penyambutan guru tiket harus lebih aktif mengamati anak-anak gitu aja ya. Oke. Selanjutnya itu udah kegiatan berkumpul pagi kurang menarik minat anak. Nah, untuk sekarang bagaimana untuk di bulan ini? Bagaimana untuk sekarang? Kurang atau udah mulai tertarik atau bagaimana? Sudah mulai tertarik sih. Sudah mulai tertarik. Anak-anak sudah mulai tertarik ikut kegiatan kumpul ya. Nanti mungkin tambahannya nanti di sini setiap hari itu harus ada kegiatan gerak pakai musik. Belum. Kegiatan gerak pakai musik. Terus Senin kan Bu Titi, Selasa Bunda, Rabu Budes, Kamis berarti Bu Opi. Terus Jumat Itu ada baru ada ada Budes dan kata Budes kan siapa? Bu Opi. Jumatnya di sini gini. Kalau Jadi dari Budes dulu. apa? Karena saya opat. Senin itu kan hari itu ada Bunda lima. Titinya. Bahasa Inggrisnya Bunda aku Selasa, Rabu itu sama Desi, Kamis teh Bopi. Dan mulai Nah, kan mendingan Bopi kan Kamis. belum masuk nih. Kemis Barengan. Kamis barengan. Jumat Bopi. Terus harus ada kegiatan gerak pakai musik.
Ceradi Ibu Iha juga kan setiap hari ya. Mm-mm. Gitu. Kayak olahraga gitu ya Bu. Berarti nanti ditambahkan itu aja setiap cara benar berarti bahasa Inggrisnya memang pakai musik. Terus guru masih kebingungan saat membuat modul aja. Nah itu untuk itu bagaimana? Masih bingung. Hmm. Nyari ininya topik-topik itu. Topik pun. Topik pelajaran. Berarti itu belum berjalan dengan baik ya. Mungkin dari Budes juga kan kuliah juga ya Nah, sekarang mah. jadi kuliah 1 minggu jadi nggak ada Berarti pembagian jadwalnya, berarti Budes bisa bikin jadwal di hari selain kuliah. di hari biasa berarti ya, di hari sekolah gitu. Senin atau Selasa gitu. Pembuatan modul ajar diganti harinya karena menyesuaikan dengan kegiatan kuliah dulu ya. Bulan Desember ya udah beres, maksudnya teh Apa tuh? Oke. udah Alhamdulillah. maksudnya teh beres libur gitu ya. Karena UT kan memang cuma 3 bulanan Pak UT mah ya kuliah lagi. Itu berarti terus udah ya tantangan main. Terkait tantangan main gimana? Kayak itu juga. Ini mas pindahnya janggalan gimana sih, kesulitan nggak Bu Guru? Bu Titi sih kemarin memang masih kesulitan juga. Kesulitan Bun, soalnya ininya waspatnya Kekurangan waspad. kekurangan. Gitu. Tantangan main. Udah gitu ya Bu. Sok gue tuh lah bisa. Beres terus itu belum konsisten mengisi asesmen untuk sekarang bagaimana? Sama belum? belum Buat kelompok A gimana? kelompok A tapi kan gini dicoba teh kan langsung ya ke pronter lumayan sih gitu. Kalau udah lumayan ini, kalau kelompok itu kalau Budes gimana? Kalau kelompok B mah kan 3 orang ya, di Bu Opi berapa orang? 3. Kadang mah tapi sok Tapi dua sih. Budes nyimpen data itu Nyimpen tadi data WA, nama. berarti Di sebenarnya WA. ada. Ada cuma di Cuma WA cari ya. misalkan Tapi ada di WA ada. berarti aman. Sekarang si Rahma bikin apa gitu ditulis Rahma Hmm. membuat robot ini robot air jam-jam gitu. Sudah mulai konsisten berarti ya. Cuman bukan di pom Nggak apa-apa mas, ya, itu juga termasuk beres itu. Terus kurangnya kepekaan terhadap anak, nah ini sih saya sendiri karena memang saya sendiri yang melihat gitu Pak. Alhamdulillah sih untuk saat ini bu gurunya sudah cepat tanggap gitu Pak ke anak-anak. Oke lanjut lagi. Guru belum optimal dalam tanggung jawab kelas, udah guru kelompok B rangkap ke kelas. Nah ini masih jadi ini karena memang belum masuk Bu Rena ya. Lanjut lagi aja. Anak-anak kelompok terlalu mesin yang tadi sudah. Nah saya tuh lagi ini Pak, rencananya bulan ini tuh mau ada parenting dari bidang penanggulangan kekerasan, tapi kira-kira siapa gitu ya Pak yang rekomendasi Untuk orang tua gitu, agar orang tua lebih ini lagi gitu terkait bahwa ternyata mencubit anak gitu juga itu termasuk ke dalam kekerasan anak. Dan memang di sekolah juga walaupun mungkin anak belum ngerti, tapi kadang ada anak yang kita ini kasihan dibully gitu ya, walaupun dia mungkin belum ngerasa tapi kasihan gitu si anak itu teh sama salah satu anak suka gini gitu. itu yang dibutuhkan apa? Pengennya tuh narasumber yang itu di bidang itu gitu Pak. Kalau daerah di kecamatan ada nggak ya Pak yang khusus untuk itu? Apakah puskesmas ya kira-kira? Bisa jadi, tapi di kecamatan juga ada kayaknya deh. Ada ya Nanti kayaknya ya. lewat aplikasi Penkes ya. Coba lihat nanti. Siapa Tapi gitu? kalau di sini udah dibentuk satgasnya belum? Nah itu juga mau sekalian juga kan itu teh kemarin ya bulan September ya Pak ada perintah untuk membentuk satgas dan membuat SK-nya itu ya Pak, harus membentuk satgas. Kalau yang kemarin yang di pendidik ya, itu yang ikut bintek dan pelatihan tentang ini parenting ini justru Pak Ayo gitu. Kalau memungkinkan Pak Ayo diundang ya mungkin bisa.
Kemarin juga di dinas ya, untuk sosialisasi ke pendidik kabupaten, ayo yang ngasih materinya itu tentang ini. Jadi jenis-jenis apa yang disebut bully, jenis-jenis apa, sampai ada mulai apa tayangannya dan sebagainya ya, berupa bentuk-bentuk gambar yang contohnya sampai ucapan lisan pun bisa jadi ada yang soalnya memang sekarang lagi urgent itu juga diganti gitu, karena kita ngelihat beberapa tindakan anak yang mungkin anak belum ngerti juga ya, untuk anak kan perkembangannya memang masih berkembang secara ini gitu Pak. Iya. Tapi kan itu udah menjurus takutnya ke bullying gitu, kalau kelihatannya misal ke salah satu anak iya harus di ini. Nah dari bulan kemarin itu saya juga siapa ya, soalnya kalau saya terus yang ngasih materi saat parenting, orang tua kan jadinya nanti orang tua ini berapa audiennya maksudnya pesertanya? Pesertanya berarti ada sekitar 30 kalau orang tuanya semua hadir. Kalau pakai payung nggak makan. Nah nanti paling saya coba ke suami ya, kalau misalnya dari luar gitu di ininya. Coba gitu kan, kalau orang ini kan belum juga kan, yang di kecamatan atau yang di ya memang untuk ke anak usia dininya. Kalau Pak Ayo kan memang dia pendidik PAUD juga gitu ya. Nah, nanti saya tanya dulu ke suami ya, ke ketua yayasan. Kalau kata suami misal oke, nanti paling saya ke bapak dulu kontaknya, nanti mungkin bapak yang bisa. Mudah-mudahan Pak Ayo juga ada waktu untuk ke sini gitu, karena memang itu salah satu yang lagi urgent juga di Yanti. Kemudian itu asesmen dan cara mengendalikan anak, belum menemukan metode absen. Nah ini untuk absen alhamdulillah sudah baik sekali berarti. Bahkan alhamdulillah kan yang memang kita ikut lombakan absen itu, dan yang alhamdulillah sangat diapresiasi sangat baik. Jadi memang setelah ini setelah kita PMO yang bulan kemarin ya Pak, langsung kelompok A juga ya, absennya bikin di yang tempel, dan alhamdulillah berjalan dengan baik. Tinggal itu suka hilang gitu teh, kayak fotonya teh kan misalkan nanti kainan emosinya kan gitu teh, gara-garanya mah kayak kelahi teh kadang nanti teh ambilin si foto itu teh di acak-acak gitu ya gitu. Enggak diacak-acak tapi diumpetin, dikemanain gitu, suka ada pokoknya jahil gitu. Jadi marahnya itu kesel ke temennya, diambil foto temennya Pak, ada di WC gitu seperti itu. Nah itu sekarang lah mungkin nanti bisa di ini lagi nih apa solusinya. Kalau untuk di kelompok B sih alhamdulillah sudah sangat ini absen, bahkan sekarang udah bisa nulis nama lengkap. Kan pas minggu kemarin masih nama biasa, nama pendek. Sekarang udah nama lengkapnya. Tapi ada sih sebagian ada yang dua orang lagi. Jadi udah bisa mengatur. Ya, lewat absen pagi itu benar-benar menurut saya ya strategi literasi numerasi yang paling cocok gitu, tepat buat anak. Dan mereka benar-benar senang Pak datang ke sekolah tuh buru-buru. Soalnya mau absen, terus nanti kalau dia ke satu kan absennya cuci tangan dia duluan, terus pulang duluan, mainan duluan, itu duluan. Dan anak sendiri yang meminta buku dari absen ya. Jadi dia tahu manfaat dia menulis absen itu. ngambil duluan. Nomor satu tuh pertama seperti saya gitu, dia duluan itu, jadi nanti dulu terus dia. Iya, makanya semangat selalu. Mungkin besok lagi temannya pengen ngambil. Iya gitu, sampai kalau berangkat sekolah gitu ya, misalnya temen di atas terus ada yang di bawah itu kok buru-buru gitu, satu ke satu gitu. Terus udah bisa juga ke temennya, kami yang kedua, ketiga, keempat gitu. Itu numerasinya gitu ya Bun. Oh gitu. Udah inget mereka, alhamdulillah itu lewat Kan salah gitu, salah tempat dari temennya teh. Ih bukan kamu juga aja, nah ini mah tempatnya si Iqbal, si Iqbal mah nomor 3. Alhamdulillah itu Pak sangat ini. Udah tahu ya. Udah tahu bahkan nama temennya dia udah tahu. Bukan cuma nama dirinya sendiri, karena mungkin sering lihat di buku absenannya itu. Jadi tahu nama temennya teh Rahma, tulisannya ini. Alhamdulillah cepet itu literasi numerasinya. Itu lanjut lagi. Kerjasama antar guru sudah, kurangnya demo udah kan tadi ya. Terus belum dapat mengkondisikan anak-anak di kelas secara optimal. Lebih ke gimana ya Pak? Mungkin Bapak juga pernah ini ya,
Tapi saya merasa memang di Yanti ini anak-anaknya masya Allah aktifnya gitu Pak, nggak ada yang diem. Jadi kayak seneng. Iya, Kalau iya. melihat yang di Bu Iha kemarin ya, kayak mungkin anak-anak kota juga itu Maya gitu. Nggak gitu juga. Anak-anak kota, jadi kayak ya udah melukis gitu ya, nggak ini Nggak gitu ya. banyak senyum nih ya. Iya, Nggak pokoknya banyak melukis ketawa gimana gitu. gitu. Kan di sini mah Tapi di cuman sini ada tuh ini aktifnya doang. tuh masya Allah, aktifnya tuh benar gitu Pak. Yang Yang kemarin kadang berbahaya malah. Enggak, kalau keaktifan bagus, cuman Udah kita memang arahkan sudah aja. bagus kita Kita arahkan aktifnya. ke arah positif aja. Nah ya itu Pak yang masih kita benar-benar harus ekstra. Iya. Kayak kemarin kita berguru cuma 2 ya. Hmm. Itu masya Allah nggak kepegang. Ada 30 masih anak kemarin ya Pak. Dikasih Wah, tilu. udah 13. 13. Itu berdua tuh di Yanti mah nggak bisa bro, cuma berdua teh. Jadi Ya super Allah. aktif gitu ya. Aktif nggak lari ke sana, air nyalain, baju nyampe Bebas ah. Iya, Iya. basah. nyampe penamain air ke temennya diginiin. Makanya insya Allah. Iya. Mainan juga nggak mau kalau cuma satu aja yang diambil, harus semua. Apa kendalanya? Bukan kendala ya? Iya saya juga bingung itu teh. Ya, tapi memang mungkin di sisi lain itu adalah salah satu potensi kepintarannya juga ya Pak. Semakin Iya, aktif iya. anak kan berarti kan dia semakin ini Pinter. juga pinter juga. Tapi yang memang kita masih ini kan kalau ke PAUD nggak bisa kita terlalu tegas atau ngancem, itu nggak boleh, ngancem nggak boleh, terlalu misalnya itu gimana nggak boleh ya, dari ucapan dari apa yang Iya, tinggal diarahkan aja. Iya. Yang Tapi positif. sekarang lebih baik sih mungkin dibanding bulan-bulan berikutnya. Itu terus anak-anak guru kebingungan lagi memberikan udah itu mah. Nah, berarti udah selesai untuk yang ini. Tinggal lengkapi lagi. Oke, kendalanya. Refleksi dari hal yang belum berjalan dengan baik. Yang belum berjalan dengan baik berarti apa Bu? Ini apa sertifikat? Ya. Ini aja berarti ya. Sertifikat pendidikan. Nah, terus ini merenan guru belum menemukan metode tepat agar anak teratur apa Teratur. dikerjakan kelas. Kendala yang dihadapinya apa tuh, merasa misal saat piket penyambutan guru piket harus kendalanya apa Bu, kalau misalnya saat piket penyambutan guru piket belum terlalu aktif gitu mengamati. Saat piket penyambutan guru piket belum aktif mengamati anak-anak, kendalanya apa tuh Bu? Kendala orang. Untuk orang nanya. Oh, berarti kendala yang dihadapi guru misalnya teh belum mengetahui cara pengendalian saat anak belum terlalu mengetahui cara pengendalian saat anak bermain dengan teman gitu ya. Terus ada kegiatan gerak pakai musik, belum ada, berarti belum ada kegiatan. Belum ada kegiatan gerak pakai musik di hari Senin, Selasa, Kamis. Jumat. Kamis kan ada. Iya. Jumat. Oh, Jumat dia mau pakai. Sebelum itu tuh memang tetap ada kegiatan motorik dulu. Kelas 9 emang kita pengen jalan ke bawah. Aku udah berarti Jumat. Harus pakai asa parunya tuh soalnya disempurna kita lesu. Senin, Selasa ya. Berarti kendala yang dihadapi belum menentukan jadwal.
3. Pembuatan majalah dengan harinya karena menyesuaikan dengan kegiatan. Ada kertas yang bermajalah. Di hari Sabtu Minggu ya. Minggu melakukan ada perbedaan. Masih kesulitan menyusun tantangan main. Menyusun kendala yang menghadapi. Guru belum menemukan metode tepat agar anak berhasil belajar. Kendalanya apa? Anak-anak masih adanya belum tertarik kegiatan main, kegiatan itu yang berkegiatan motorik, kegiatan sosial. Kendala menghadapinya solusinya menguatkan kembali pembelajaran itu. Menurut Bu Guru sendiri lewat belajar PMM ada dampaknya nggak buat Bu Guru? Ada. Coba misal Bu Guru siapa tadi? Modul ajar dia ada dampak modul. Apa yang dampak yang sudah secara pribadi rasakan setelah kita belajar PMM sebanyak udah 4 kali Pak kita belajar bersama. Bagaimana itu dampaknya? Kalau dampak biasanya kebagian modul kan sesuatu bikin modul harus sesuai gitu, sesuai dengan tujuannya, sesuai dengan ininya gitu kan. Maksudnya di sini belum bisa gitu bikin kayak gitu ke Bun, masih suka belajar ke Bunda gitu. Tapi di PMM itu tuh kayak apa ya, kita tuh harus bikin tuh harus kayak gitu gitu, jangan ngasal gitu. Kakak memahami jadinya. Kalau PMM berarti lebih memahami. Lebih memahami. Langkah-langkah membuat anak. Iya, langkah-langkah Ajar. dia kayak Kayak jadi kayak harus sesuai dari perkataan anak, terus di ansimennya harus sesuai. Begitu. Berarti itu ya belum menentukan budaya jadi kalau bikin modul tuh jadi harus dari sebelum hari Senin teh kan ngajar ya, jadi dia sebelum ngajar tuh harus udah bikin gitu modul tuh, jangan Jangan iya dadakan. ada jangan dadakan gitu. Oke, hari ini mengajar, hari ini juga bikin. Iya, jangan gitu, katanya harus dari awal-awal gitu. Iya. Harus sesuai aja Kan harus sesuai gitu. dibutuhkan anak. Iya. Kan kalau misalkan gimana kita makan ya, maksudnya anak-anak kan nggak tahu kita bikin apa gitu, nah bikin apa gitu. membuat tentang terus yang kelima, kegiatan mulai menarik minat anak. Nah sebenarnya yang membuat anak kayak pas kegiatan berkumpul nggak mengikutan itu tuh dari kita yang belum menarik atau emang anaknya Itu dari guru itu, Dari dari gurunya. gurunya juga. Kan kalau misalkan kita makan ya paling ya udah main tuh main kayak gitu gitu,
biasa aja kan kalau bunda mah ini suka ada gini gini gitu. Anak kan Bu Titi nih sebelum apa sih misalkan malam tuh udah nyiapin gitu buat biar anak tuh nggak kayak kemarin lagi gitu buat permainannya tuh gini Bu Titi mah ya. Dan kalau kita mah ya udah weh. Oh, berarti Yang penting mah jadi harus menyiapkan persiapan gitu. Kurang persiapan kayaknya gitu. Oh, jadi mungkin Jadi kan kadang tiap orang sehari hari sok ayeuna kita sekarang upacara gitu we Nah, gitu ya. nah. Ada untuk menarik dulu ayo. Gitu. Iya, ya gitu Bu. Oh, jadi motivasinya Nah, berarti ya. motivasi. Terus Assalamualaikum. Siap. Di ini Kurang gitu. di Kita juga Suramakmur, harus di punya Desa gitu. Warga Jaya. Nyari gitu. Untuk mana? Kenapa? Jadi setiap hari itu beda-beda. Jadi anak tuh kayak bosan. Bosannya tuh kayak kita tuh ya udah weh, kayak Tentang yang itu aja tentang apa namanya? PBD, unduh lapor PBD, lapor pendidikan. jadi nanti asik ya. Nah, Tapi kan taman tuh bikin barengnya jadi suka gitu. Bagaikan nanti kan di dalam setelah unduh Pak, unduh PBD itu kan ada termasuk ada atas dan sebagainya. Kalau mau belajar berarti nanti diajarin cara apa bikinnya gitu. langsung di situ gitu. Yang penting begini, Gitu Bu. Jadi nah yang penting dari peserta itu bawa dulu RKS, RKS, ya udah weh, langsung RKS, semua sudah dari RKS itu boleh. Yang penting kan nanti mereka akan kalau ngisi atas dari itu pembelanjaannya. Gitu. Kopinya. Terus akun pendidikan, akun belajar ya, ID-nya sama passwordnya yang harus jangan lupa. Nanti kalau lupa password itu kan kita harus nge-set password, jadi lama lagi. Itu akun belajar sama passwordnya. Iya gitu. Laptop sama apa handphonenya aktif internet tidak data gitu. Iya saya tanya gimana? Enggak. Enggak. Gimana? Sami-sami Pak. Enggak. Ini bukan ya? iya, siapa, Pak? Pak Adi Maman yang dulu pernah jadi pendidik sini. Apa? Iya, berarti motivasi gitu Kak. Jadi anak-anak tuh kayak bosan. berarti mangga Bu Guru tuh setiap hari, apalagi misal memang bagiannya kayak misal Budes atau Bu Oki di hari Kamis atau hari apa, walaupun memang tujuannya misal kamu Sunda gitu ya, tapi diawali dengan sesuatu yang baru gitu. Jadi nggak langsung yuk kita nari dadali gitu, nggak diawali dengan itu, harus ada penyemangatan dulu. Tepuk apa kek, misalkan udah biasa tepuk kamu udah beberapa hari, cari berarti tepuk yang lain lagi yang lebih menarik lagi gitu. Jadi anak-anak tuh kayak bosan tuh. Ya, udah tadi apa lagi gitu. Kalau pakai metode cerita nih, cerita pagi. oh. Kayak dulu ya Bu, cerita pagi. Tapi anak-anak tuh kayak bosan kalau cerita tuh Jangan, Kak. makanya di ini Iya. di apa nih? Kayak Jangan cerita Jangan tiap hari gitu. Jangan enggak nanti di kadang cerita gitu. Gitu. Kegiatan Jadi belum diskusi bersama PMM itu PMM kalau seminggu sekali apa mau 2 minggu sekali sekarang? lebih sering lebih bagus kok. Ini dua-duanya lagi nih. Lebih bagus. seminggu sekali dia ya. Cuman Menyita waktu enggak? Menyita waktu enggak? enggak. Enggak kan? Memang kadang pulang Bu Guru teh jam 12. Hmm. Terus kira-kira mau pulang sekali
ya ke sana. Yang penting efektif ya, ada hasil gitu. Mundur minggu sekali vaksin kalau di ibu gitu ya. ya. Minggu sekali kelamaan Nah, mau vianya via apa? Via langsung apa via Google Meet? itu kadang-kadang Google Meet gitu pun kadang-kadang langsung, jadi kalau Google Meet terus bosan. Tetap seminggu sekali berarti ya. Kalau langsung berarti ada satu hari yang memang hari Jumat dan hari tapi kan sekarang modul acara itu samingguan setiap kesabulanan setiap minggu orang bikin kan ya. Berarti bisa setiap hari Jumat dulu. Konsisten. Ya, alhamdulillah berarti sudah selesai ya Pak. Kita sudah menemukan setiap apa yang sudah baik. Alhamdulillah, dan jadi mulai mengikuti rutinitas kelas dengan baik. Sebagian besar sudah mulai dapat mengontrol emosinya, pembagian jadwal piket penyambutan sudah jelas. Anak-anak sudah mulai tertarik ke kegiatan kumpul, sudah mulai konsisten membuat asesmen, sudah mulai cepat tanggap dalam mengkondisikan anak, sudah sangat baik dalam implementasi absen bagi anak, terus dalam mendampingi bermain project juga sudah lebih baik karena kan ini kita sudah studi tiru, jadi memang sudah lumayan gitu Pak, setelah melihat kemarin ternyata nggak berbeda jauh juga di sana dengan kami gitu. Terus saat piket yang belum baik ini, saat piket penyambutan guru piket belum aktif mengamati anak-anak. Yang kedua, belum ada kegiatan gerak pakai musik di hari Senin dan Selasa. Modul ajar belum dimaksimalkan oleh guru, masih kesulitan menyusun tantangan main. Anak-anak masih ada yang belum tertarik kegiatan main, kegiatan motorik bersama, dan kegiatan kelas lainnya. Kendala yang dihadapi, guru belum terlalu mengetahui cara pengendalian saat anak bermain dengan teman. Belum menentukan jadwal kegiatan gerak dan lagu, guru di hari Sabtu Minggu ada perkuliahan, belum memahami tantangan main yang sesuai dengan kelas project, kegiatan belum menarik minat anak, kegiatan diskusi bersama PMM seminggu sekali belum terlalu efektif. Terus solusi terhadap kendala, menguatkan kembali pembelajaran di PMM, membuat jadwal dan daftar gerak dan lagu untuk hari Senin, membuat modul ajar di hari lain yang sesuai dengan guru tersebut, memahami kembali cara membuat tantangan main dari buku melesat, persiapan motivasi dan kumpulkan berbagai ragam kegiatan untuk anak, kegiatan diskusi bersama PMM tetap seminggu sekali dengan konsisten melakukannya, berarti gitu ya yang tadi ini kan kembali. Itu alhamdulillah untuk kegiatan PMO di hari kedua ini nanti akan saya laporkan di sini. Mudah-mudahan apa yang sudah baik bisa kita pertahankan ya Pak. Kemudian yang belum baik mudah-mudahan bisa terus kita tingkatkan. Masih ada waktu di bulan Desember dan Januari untuk PMO pertama ini kita maksimalkan lagi. Mudah-mudahan setiap kendala yang ada juga bisa kami KBNP atasi dengan baik. Mungkin dari Bapak ada pesan-pesan terkait apa yang sudah kita sampaikan. Ya, alhamdulillah ya sudah mewujudkan sebuah hasil musyawarah. Yang penting tadi apa yang sudah kita dapatkan ini dilaksanakan dalam hari. Jadi untuk di lapangan nanti ketemu dengan kondisi anak yang aktif dan sebagainya itu untuk aktifnya udah bagus. Iya, sudah nanti bagus Masya Allah. tidak boleh artinya pembunuhan karakter ya. Kalau anak udah aktif udah bagus. Tapi keaktifannya itu arahkan ke yang positif aja gitu. Seperti kalau biasanya anaknya aktif menjauhin temennya, nah diajarkan, dikasih tahu bahwa sejauh bersama temannya akan mengakibatkan begini, harus dikasih tahu karena anak-anak belum tahu sebab akibat, ya. Jadi diterangkan sehingga anak-anak lebih paham tentang akibat kalau dia melakukan apa ini. Jadi kalau itu tinggal metode tinggal nanti ibu-ibu ya, ibu-ibu yang pintar ya, jadi dikemas sedemikian rupa sehingga
anak itu menjadi bukan bukan nanti apa yang ada anak yang tidak mau ajarin digurui kan ya. Nah, tapi seolah dianggap sebagai teman itu, ada ya anak yang seperti itu juga kita ikutin itu. Terus yang selanjutnya terus belajar dari PMM tadi, metode-metode yang mungkin tadinya kita tidak paham jadi paham gitu. Terus selanjutnya mungkin tadi dalam sebelum kita mengajar kita harus membuat bahan ajar dulu. Bahan ajar yang kira-kira bahan ajar itu supaya anak lebih menarik dipakai apa nih gitu ya. Kalau kita mau dimasak pakai bumbu lah, bumbunya sesuaikan dengan apa karakter anak di sini. Seperti kalau seandainya ada permainan tradisional gitu yang dulu pernah diikuti sama kita, kiranya bagus untuk dilaksanakan di sini dalam pembelajaran, kita laksanakan gitu ya. Jadi tidak menonton menggunakan metode yang apa yang ada gitu ya. Kalau seandainya kita ada permainan yang menggunakan permainan tradisional yang zaman dulu ada tuh, tradisi orang-orang daerah itu seperti main apa, sonda, main apa yang itu menjadikan anak-anak aktifnya tersalurkan Pak gitu dan kreatif kan. Mungkin gitu aja saya tambahan. Selanjutnya mungkin apa sih pelaksanaannya saya serahkan kepada guru yang kreatif. Guru ini sangat kreatif dan inovatif gitu ya. Terima kasih, kurang lebihnya maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bisa kok tutup aja tutup. Alhamdulillah kegiatan hari ini berjalan dengan lancar. Mudah-mudahan apa yang didapatkan hari ini bisa memperbaiki di hari-hari sebelumnya ya Pak ya. Mungkin itu saja dari kami, dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.